Baik, kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himawan Iza Pradana, NIM 2024 10 10 2014, Prodi Teknologi Informasi dari kelas Algoritma dan Pemrograman 1D. Beserta rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Benny Ridwan Susanto, NIM 2024 10 10 2015, Prodi Teknologi Informasi dari kelas Algoritma dan Pemrograman 1D. Di sini kami akan menjelaskan tentang aplikasi yang telah kami buat bernama Tokoku. Aplikasi Tokoku adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan pulsa dan sejenisnya. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai bahwa dalam transaksi penjualan pulsa seringkali tidak ada sistem pencatatan berkala karena seringkali para penjual lupa tidak mencatat dan dianggap tidak penting. Padahal sistem pencatatan tersebut sangatlah penting untuk keberlangsungan suatu usaha. Bukan hanya dalam transaksi penjualan pulsa saja sebenarnya, namun juga transaksi-transaksi yang lain. Saat kita menjalankan aplikasi, yang pertama kali akan muncul adalah tampilan menu utama yang di dalamnya terdapat beberapa pilihan fitur yang tersedia. Fitur yang pertama adalah fitur buat file baru, digunakan untuk membuat file untuk menyimpan data transaksi. Kemudian yang kedua adalah fitur input data transaksi, digunakan untuk menambahkan data transaksi ke dalam file. Kemudian yang ketiga adalah fitur lihat data transaksi, digunakan untuk melihat data transaksi yang telah disimpan. Kemudian yang keempat adalah fitur hapus data transaksi, digunakan untuk menghapus data transaksi yang telah disimpan. Kemudian yang kelima adalah fitur update data transaksi, digunakan untuk mengubah data transaksi yang telah disimpan. Kemudian yang keenam adalah fitur keluar, digunakan untuk menghentikan aplikasi. Berikut adalah cara menggunakan aplikasi Tokoku. Yang pertama, untuk menggunakan fitur buat file baru. Untuk bisa menggunakan fitur buat file baru ini, langkah pertama adalah user memilih menu nomor 1. Selanjutnya, user memasukkan nama file yang diinginkan, contohnya Januari 2021. Dan file berhasil dibuat. Kemudian yang kedua adalah fitur input data transaksi. Untuk menggunakan fitur ini, yang pertama-tama adalah user memasukkan pilihan 2 pada menu. Kemudian user memasukkan nama file yang ingin ditambahkan datanya. Untuk nama file kita sesuaikan yang tadi Januari 2021. Kemudian user memasukkan besar keuntungan yang diinginkan. Di sini kami akan memasukkan Rp2.000. Kemudian user memasukkan jenis item. Untuk yang pertama, misal kita akan memasukkan pulsa XL. Kemudian user akan memasukkan nominal item. Misalkan kami akan memasukkan 50.000. Kemudian user akan memasukkan jumlah item. Di sini kami akan memasukkan 1, misalkan. Maka data akan berhasil ditambahkan. Kemudian, jika user masih ingin menambahkan data lagi, pada konfirmasi user memilih Y. Kemudian caranya sama, diulangi seperti yang tadi. Masukkan jenis item, kita misal pulsa Telkomsel. Masukkan nominal item, kita misal 100.000. Masukkan jumlah item, kita misal 1. Kemudian lagi, pulsa Indosat. Misalkan 50.000. Tuh. Misalkan 75.000. Jika sudah tidak ada data yang ingin ditambahkan lagi oleh user memilih pilihan N pada konfirmasi. Nah, setelah user menginputkan data-datanya,
Di sini kami sudah menyediakan sebuah fitur untuk melihat data transaksi yang telah diinputkan tadi. Nah, untuk bisa menggunakan fitur tersebut, pertama-tama user memilih pilihan menu nomor 3. Setelah itu user diminta untuk masukkan nama file yang diinginkan. Tadi adalah Januari 2021. Dan data transaksi pun dapat dilihat beserta total penjualan yang telah terjadi. Kemudian di aplikasi ini kami telah menyediakan fitur hapus data transaksi. Untuk menggunakan fitur hapus data transaksi, pertama-tama user memasukkan pilihan nomor 4 pada menu, kemudian memasukkan nama file yang diinginkan sama seperti tadi, Januari 2021. Kemudian user memasukkan nomor dari data yang ingin dihapus. Misalkan kami akan menghapus data pulsa Indosat, maka kami masukkan nomor 3. Maka data akan terhapus dan akan muncul konfirmasi jika masih ada data transaksi yang ingin dihapus. Jika sudah tidak ada, user akan memilih N. Jika masih ada, user akan memilih Y. Di sini kami akan memilih N saja karena kami rasa sudah cukup. Kemudian untuk fitur yang selanjutnya, kami menyediakan fitur untuk mengupdate data transaksi. Untuk menggunakan fitur ini, pertama-tama user memasukkan pilihan nomor 5 pada menu. Kemudian user masukkan nama file yang diinginkan. Sama seperti tadi, kami akan menggunakan file yang bernama Januari 2021. Kemudian user masukkan besar keuntungan yang diinginkan. Di sini kami akan menggunakan masih sama, yaitu Rp2.000. Kemudian user memasukkan nomor data yang akan diubah. Misalkan kami ingin mengubah data yang pulsa Smartfren, maka kami masukkan nomor 3. Kemudian user masukkan jenis item yang baru, misalkan pulsa Indosat, masukkan nominalnya 75.000, jangan 75.000, 50.000. Masukkan jumlah item, misalkan 2. Maka data nomor 3 akan terubah. Kemudian jika masih ada data transaksi lagi yang ingin diubah, user akan memilih Y. Jika tidak ada, user akan memilih N. Misalkan kami akan memilih Y. Masukkan nomor data, kami akan mengubah data nomor 4. Masukkan jenis item yang baru, pulsa Telkomsel lagi misalnya. Masukkan nominalnya 100.000. Masukkan jumlahnya misalkan 2. Maka data akan diubah. Jika sudah tidak ada, user akan memilih pilihan N pada konfirmasi. Nah, begitulah cara yang dilakukan untuk bisa menggunakan aplikasi Tokoku. Untuk pemberian nama file, kami menyarankan agar memberi nama file sesuai dengan periode pencatatan transaksi. Tujuannya agar lebih mudah dalam mengakses data transaksi, seperti melihat atau mengubah data. Dan pemberian nama file tersebut bisa berupa hari dan tanggal, ataupun juga bisa berupa nama bulan. Hal tersebut sesuai dengan kenyamanan user. Sekian penjelasan kami tentang aplikasi Tokoku. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.